bisa disebutkan apa ada yang lagi sedikit? Kalau lukisan ini lukisan Barong Bali ya, Ya, ada, bahkan sosok beliau kan ada di sini. di sini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mas siapa? Hai. Hai. Assalamualaikum. Cermin. Cerminnya ada penunggunya. Sosok apa? Penari. Penari apa yang kamu maksud? Oke. Oke. Apa dia? Siapa lagi nih? Ngomong apa? Selamat malam. Kan saya nanya dulu. Bukan Jika ada. kamu mau mengurus saya akan bilang. Jika kamu hanya bertanya, saya tidak akan. Kalau memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Explore Mystery. Saya Ya, hari ini setelah sekian beberapa lama kita off atau kita break dikarenakan bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri. Kali ini EMC berkesempatan dan berada di suatu lokasi yang mana tepat di belakang kami ini villa yang kebetulan kosong yang sudah cukup lama. Ya, ada juga beberapa kesaksian daripada penjaga villa, yaitu ada beberapa sosok makhluk yang kerap kali jumpai, bahkan saking akrabnya sudah berkomunikasi dengan beliau. Ya, untuk membuktikan sebenarnya kita akan mencoba mengeksplor tempat ini, dan untuk menyaksikan bagaimana keseruan kita bersama Teh Uyun maupun Mang Ridwan, penelusuran kita kali ini tetap dipantengin Explore Mystery Channel. Yap, seperti yang tadi saya sampaikan bersama Teh Uyun dan Bang Ridwan, kita akan mencoba melakukan penelusuran tempat ini atau villa ini, bagaimana dan ada apa aja situasinya seperti ini, dan bagaimana Teh Uyun maupun Bang Ridwan mendapatkan sambutan yang menarik ataupun memang ada komunikasi dengan Teh Uyun maupun Bang Ridwan. Untuk itu kita saksikan keseruannya dan mari kita ikutin. Kemohon Bang Ridwan. Biar mungkin Suasananya menambah. ya. Nah, Teh Uyun sampai sini Bang Ridwan kayak gimana pastinya? kalau untuk energi mungkin lebih ke arah netral ya, netral menantang. Jadi netral itu gimana tuh? Maksudnya antara negatif maupun positif? Iya, Ada. ada. Nah, lalu Tapi nggak terlalu menantang. Ada sosok cewek, sosok cewek itu pakai selendang, pakai selendang semacam penari. tapi kayaknya bukan penari. Oh gitu. Jadi gini, sebelum Teh Uyun bahas juga ini, saya juga dapat bocoran bahwa di sini yang kebetulan mempunyai ini orang Bali. Oh, Villa tersebut yang punya orang Bali, apakah seperti gadis Bali? ya. Bang Ridwan sendiri gimana? Di sini yang benar yang bilang Teh saya ada, terus ada juga sosok juga ini seperti saya apa ya, dia potong hancur Wajahnya. ya wajahnya. Oke. Ini luar biasa, baru kita opening sampai tiba di sini udah beberapa makhluk yang komunikasi dan juga tergambar oleh Teh Uyun sendiri ya Teh Uyun ya. Lalu kelanjutan daripada si wanita itu gimana?
untuk komunikasi sih nggak ada, cuman dia ngeliatin ke arah kita sebenarnya. Mungkin Tepat di belakang kameramen 2. nah udah lengkap ya. Oke. Coba dilihat juga ya kamera 1 atau 2 situasinya. Ini pohon ternyata lumayan besar juga, pohon beringin. Di sini juga Jadi 2 lantai ya. vilanya. Iya. Iya betul, vilanya 2 lantai. Oke, lanjut silakan. Banyak satu anak kecil ya, ada 2 sosok, satu anak kecil, satu cewek, satu cowok. Kayak cewek itu umuran 8 tahun deh, yang cowok umur 4 tahun. Atau oke. Berarti untuk saat ini belum ada komunikasi ya. Belum ada. Jadi kita review tempatnya aja dulu ya biar teman-teman yang di rumah tahu juga kayak gimana situasi vilanya. Memang situasinya emang kebetulan gelap dan juga emang benar-benar perjalanan dari jalan raya juga cukup jauh. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya bagaimana keangkeran tempat ini dan situasi seperti apa. Baru kita nyampe juga disambut oleh pohon yang cukup besar, atau pohon beringin ya. Pohon beringin. Mungkin Bang Ridwan juga telah menyampaikan tadi ada sesosok makhluk wanita dan juga sosok anak kecil yang kurang lebih ada 2. Mungkin kita akan nemuin lagi makhluk atau sosok berikutnya. Ya, silakan. Kita bicara lagi. Oke. Nah ini kita mulai masuk ke area villa. Nah ini bagian depan daripada villa tersebut. Bisa dilihat sebelah kanan dulu. Sebelah kanan ini ada apa ya? Lebih kepada tempat orang beristirahat, kopi-kopi santai juga, kan? Juga ada lantai 2-nya, bisa dilihat. Atau kita bisa lihat dulu tadi. Kita lihat dulu ke lantai 2 kali. Lantai 2, bisa. Sebelah sana. Yuk. Assalamualaikum. Berarti sini apa ya? Lebih kepada Kayak gerbang gitu. listrik, Listrik. otomatis sih. Ada. Kosong sih, kalau untuk sendiri kosong. Tapi memang tempatnya luar biasa tuh ya. Ya. Sedikit, kalau saya pribadi sih ya merasakannya benar-benar adrenalinnya sih ada. Yuk bisa ke lantai 2 aja. Aman kan ya? Wow, ekspor Mr. Chandler, lantai 2. Baru lagi di sini. Ini kayak gudang ya. Kita ini masuk aja dulu. Oh ini mungkin cuma gudang kecil aja tuh ya. Tapi di sini lihat kayak ada sosok seperti putri ini. Putri. Dia kayak pakai mahkota, dia rambutnya panjang, pakai kebaya gitu. Apa? Oh kayak Temben. temennya. Tapi apakah sama yang di depan tadi? Beda. Beda. Apa ini yang disebut Putri Bali mungkin? Bisa jadi dan energinya panas. Negatif ya di sini. Panas. Tapi Terin masih aman. Aman, cuman dia kayaknya mau komunikasi. Terin bersedia. Ini maaf kalau bisa agak sini nih. Ini agak ini mundur. Terin mau di sini apa di bawah? Cuma di bawah aja deh. Takut ini Untuk alasan keamanan, ini tempatnya nggak memungkinkan. Ini sebenarnya ada sosok makhluk yang mau berkomunikasi dengan Uyun. Hanya tempat yang nggak memungkinkan, kita akan coba mendiumisasi atau komunikasi di bawah ya. Mari kita lihat. Ya kita yuk.
Oke Tuyun, ini aja duduk aja kali ya. Duduk aja dulu. Eh, buat sahabat Homestay Channel, tadi kita udah lihat kebetulan juga tempat yang saya pikir luas ya di atas, ternyata kecil tempatnya, namun itu mencuri perhatian Tuyun. Seperti yang Tuyun sampaikan tadi bahwa ada suatu energi yang negatif yang katanya ingin interaksi dengan Tuyun, dan Tuyun kira-kira aman. Aman. Nah, jadi kita akan mencoba memediumisasi dulu, atau kita komunikasi dulu dengan makhluk yang tadi kata Tuyun sampaikan. Dia sendiri Tuyun ya, berarti ya. Selamat malam. Dengan siapa? Dengan siapa? Yusnia. Yusnia yang di atas tadi. Kenapa di sana? Bagaimana perwujudan kamu? Ya, kakak yang kamu. Pakai mahkota. Apa kamu itu putri Bali? Jadi kamu dari tempat ini? Gak, maksud kamu sebelum tempat ini dibangun, apa memang pas tempat ini dibangun kamu hadir di sini? Sebelum tempat ini, kamu lebih kepada sosok apa? Siluman. Siluman. Jadi kamu tahu dong kedatangan kami di sini. Lalu apa yang membuat kamu ingin komunikasi dengan kami? Oke, saya sampaikan sebelumnya, kami beserta teman-teman dari Explore Street Channel ingin mengeksplor tempat ini dan ingin cari tahu sosok atau makhluk apa aja yang ada di tempat ini. Mengingat tempat ini yang konon katanya villa yang sudah kosong lama. Sebatas itu. Berarti benar apa yang disampaikan tadi si penjaga villa ini, bahwa yang mempunyai atau owner daripada villa ini namanya sudah meninggal. Lalu oke, sebenarnya saya minta maaf. Sekali lagi kami sini hanya berkunjung dan ingin tahu tempat ini. Kenapa? Ya kan, nanti juga saya akan pergi, karena saya ini kan belum kelar. Saya akan cari informasi yang lebih dalam lagi tentang di villa ini. Kenapa Anda bisa berbicara seperti itu? Memang kami datang ke sini butuh sesuatu yang kamu maksud adalah suatu informasi yang supaya orang lain tahu bahwa di tempat ini atau villa ini ada beberapa makhluk maupun makhluk astral yang mendiami tempat ini. Jadi manusia itu nggak semena-mena gitu, nggak sembarangan. Terlebih dari itu, kita nggak ada niat lain. Kenapa? Oke, sebelum saya minta maaf kalau memang Anda terganggu dengan positif atau energi positif kami. Sekali lagi kami ingin mencari tahu informasi. Ketika Anda, sekarang saya mau tanya, apakah Anda bersedia untuk menceritakan lebih dalam lagi siapa kamu dan situasi di sini seperti apa? Siapa aja yang Kalau memang Anda keberatan, izinkan saya untuk mencari informasi pada makhluk yang lain yang ada di sini. Pasti kami akan meninggalkan tempat ini dengan cepat, karena kami butuh informasi. ya Siap. Cukup ya? Silakan.
Wah, pertama gokil. Jadi gini teman-teman ya, entah kenapa beliau yang menyebutkan dia putri walaupun dari siluman, bahwa dia merasa nggak nyaman dengan keberadaan kita, yang beliau sendiri mengatakan bahwa kita mempunyai energi positif, karena energi positif ini yang tidak membuat dia nyaman. Karena di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa kepada kalian ya, bahwa makhluk yang mau memasuki raga triliun atau memediumisasi tadi menyampaikan bahwa kata triliun makhluk itu energi negatif. Iya, panas. Dari sendiri sedikit ulasannya dari makhluknya tadi. Sebenarnya dia tuh kayak siluman ular kuning, siluman ular kuning. Cuman mungkin pas kita datang tuh mewujudkan seperti ini. Oke, jadi tergantung kepada dia mewujudkan seperti apa. Kan siluman bisa berubah. Betul. Oke, kayaknya masih kurang informasi yang kita dapat dan belum cukup menguatkan juga ya cerita di balik daripada villa ini. Yuk kita terusan berikutnya. Yuk, silakan. Yep. Oke, setelah kita tadi di samping dan ke atas, kami coba masuk ke villa tersebut. Aman ya, aman. Oke, assalamualaikum. Nah, tadi di sini ada beberapa lukisan. Nah, apakah di antara lukisan yang kiri kanan kita bisa disebutkan apa ada yang dari sendiri? Kalau lukisan ini lukisan Barong Bali ya? Ya. Ada, bahkan sosok beliau pun ada Di sini. di sini. Lalu? Tadi pas saya datang tuh melihat beliau tuh ada sepak di tengah-tengah pohon yang besar tadi. Oh, si keberadaan barong tersebut. Agak nyamber ya ini energinya ya, lumayan. Energinya gede, besar. Dan kalau sebelah sini ada abstrak ya. Abstrak sih. Bisa diartikan aja ini kira-kira apa gitu arti lukisan tersebut. Kalau diartikan mungkin saya juga bingung apa ya. Cuman kelihatannya digali oleh sosok wanita. Kayaknya di sini lebih banyak wanita kali ya. Wanita. Lebih banyak wanita. Oke. Jadi memang lukisan itu ya banyak mengandung arti. Selain pada tempat ini udah kosong lama, kebetulan juga ditempati. Dan kemungkinan juga ini dipakai. Selamat malam. Selamat malam. Mas siapa? Hai. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan kami? Mas siapa? Bisa bicara dengan kami? Dengan siapa? Wati ini dari mana, Wati? Kenapa kamu diambil lukisan ini? Rumah kamu. Sejak kapan kamu ada di sini? Sejak kapan lukisan ini datang? Ya. Boleh bicara bentar dengan kami? Oke, Wati sini mendiami lukisan ini udah lama. Lalu yang Wati tahu situasi di villa ini seperti apa? Panas. Sebelumnya, maaf, apa kamu terganggu dengan kedatangan kami? Tidak. Berarti kamu sudah terbiasa. Apa sebelumnya ada kami, ada yang pernah sini juga ya? Iya. Oke, terlepas dari orang yang sudah datang sini, saya ingin bertanya-tanya boleh di sini. Oke. Wati bisa menjelaskan seperti apa sih situasi yang ada di sini, seperti yang Wati sampaikan bahwa di sini banyak. Salah satunya apa dan bagaimana eksistensi mereka yang ada di sini. Teman apa aja? Terus? Ya. Oke. Wait. Wati sendiri pada masa zaman dulunya apa nama sebelumnya manusia apa memang sudah seperti sekarang? Oke. Kenapa Wati bisa ada di sini?
Kenapa kamu bisa di sini? Apa kamu korban atau apa? Energi yang membawa kamu sini, betul. Berarti kamu tahu sebelum kedatangan kami sini, kamu tahu. Oke. Jika kamu ingin bercerita dengan kami, apa yang mau Wati sampaikan kepada kami? Ya, kami selalu berusaha untuk tidak sombong. Lalu? Ya, memang sejatinya manusia harus seperti itu ya, karena tidak dibenarkan kalau kita itu untuk menyimpan dendam terhadap manusia, terlebih lagi kita sombong. Berarti Wati ini lebih kepada energi positif ya. Tidak, tapi kenapa Wati bersedia bercerita dengan kami? Iya. Badan orangnya. Ini Oh, Taewyun. Taewyun. Kenapa kamu tertarik dengan Taewyun? Nyaman. Baik. Lalu Wati ada yang mau disampaikan terhadap kami? Ya, karena di sini Karena? masuk di sini tidak suka situasi. Iya, oke. Sekali lagi Wati ya, tolong sampaikan kepada siapapun yang ada di sini bahwa kita di sini hanya ingin tahu tempat ini dan sisi lain daripada villa ini. Mengingat villa ini yang sudah lama kosong, tempat berpenghuni hanya satu penjaga ya, di sini. Dan berdasarkan informasi daripada penjaga di sini bahwa ada beberapa makhluk yang kerap kali mewujudkan dirinya atau menampakkan dirinya pada si penjaga tersebut. Di antaranya yang tadi kamu sampaikan ada barang bayi maupun wanita. Benar itu? Hantu anak kecil. Pocong. Jadi teman-teman di sini makhluk yang masuk ke Taewyun bahwa di sini memang banyak beberapa makhluk yang bahkan beliau berpesan untuk kita agar tidak berlama-lama di sini. Tapi dengan alasan itu tidak membuat kita untuk mengurungkannya, mencari lebih tahu lagi sosok apa aja di sini untuk kebenarannya. Kenapa? Kamu nyanyi? Nembang? Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau memang nggak ada, udah dulu ya. Iya. Kita mencoba cerita yang lain dulu ya. Bisa keluar sendiri. Oke, mungkin sini dulu ya. Kita agak geser dulu. Kita tanya dulu Taewyunnya nih. Oke. Taewyun. Nah, gini deh gini. Ini emang energi yang pengap banget ya. Energi pengap banget. Ketika kita mulai memasuki tadi ya, ada beberapa lukisan. Di antaranya ada lukisan Barong Bali ya. Dan juga ada lukisan yang abstrak yang kita nggak tahu itu artinya apa sih sebenarnya. Namun tidak disangka menyimpan dan ada yang mendiami lukisan tersebut. Gimana info tiba-tiba langsung bisa, kalau Taewyun kan ngasih tahu dulu nih ke saya nih. Ada yang Mungkin karena dia penasaran kali ya dengan energi saya, dengan kalau bahasa kita kurungan kali ya, dengan kurungan. Tahu kan. Jadi kayak mungkin adem gitu, pengen coba gitu. Nah, memang tadi dia juga sempat bilang sih katanya nyaman terhadap Taewyun. Tapi dia bilang dia bukan positif sebenarnya. Ya dia sebenarnya negatif, dia yang sering muncul gitu. Oh gitu. Iya, dia yang sering ganggu orang gitu. Ya, mana tadi menamakan juga sih kalau dia itu hari itu. Jadi terhubung Taewyunnya positif, jadi dia ke bawah. Badan dia adem. Tapi kalau dari kita lihat tulisan ini sendiri, apa sih artinya sih kalau untuk mobil ini? Ya kalau mobil mah emang bener-bener gambar itu kan apa mobil. Tapi emang Tapi ada juga sih. ada juga ya, karena gini loh, lukisan itu kan sesuatu yang diciptain oleh manusia ya, yang dicurahkan oleh hati dan perasaannya sebuah karya pasti menyimpan sesuatu ya, kita udah pasti tahu. Dan bukan tanpa sebab lukisan ditempel kan pasti ada maksud. Barong Bali jelas kan menunjukkan bahwa yang ownernya ini kan orang Bali meskipun sudah meninggal. Ada lukisan abstrak yang ternyata ada penghuninya juga. Nah, saya nanya makanya kenapa nih ada lukisan mobil, kira-kira ada yang bisa jelasin ke teman Ridwan? Kalau mungkin si pemiliknya suka aja gitu sama lukisannya, tapi memang ada Ya dan isi
ada isinya tuh pocong gitu, tapi warnanya merah, matanya merah. Tapi saya tidak mau berkomunikasi dengan dia. Jadi gitu Yun, tadi udah ada 2 makhluk. Yang pertama emang benar-benar mau komunikasi, yang kedua tiba-tiba masuk. Kita masih penasaran gitu loh, intinya situasi yang di sini seperti apa yang benar-benar real gitu ya. Karena kan dari 2 makhluk itu cuma menyampaikan untuk tidak berlama-lama di sini. Maka dari itu apa yang kita bisa lanjutin lagi, saya penelusurannya, dan mudah-mudahan dapat makhluk yang benar-benar mau bercerita gitu ya. Yang story-nya seperti apa coba. Kita lanjut dulu. Kemana ya? Oke, ya. Dalam kali ya. Tapi mesti buka sepatu dulu ya. Oke, sepatunya kita buka dulu. Kita ingin tahu ya situasi dalamnya kayak gimana. Yuk, saya lihat. Assalamualaikum. Sini ada beberapa kamar ya. Ini jelas pintu yang tadi menghubungkan keluar tadi ya. Sini ada kamar juga. Ternyata selain villa ini kosong ya, tapi kan villa ini bisa untuk disewakan sih Mas ya. Jelas masih ada beberapa tempat tidurnya. Ya sebenarnya sih kalau secara kasat mata biasa sih nyaman ya, nyaman orangnya. Cuma ya ternyata di balik nyaman itu nggak tahu. Ya. Ini lebih ke anak kecil ya. Anak kecil. Ya, tapi ini Cermin. ini tuh Cerminnya ada penunggunya. Sosok apa? penari. Penari. Penari apa yang kamu maksud? Ombeng. Oke. Apa dia mau berkomunikasi? Saya tidak mau berkomunikasi. Tapi kita main safety aja ya, kita main safety aja, main aman aja. Berarti Terus dia tuh kayak marah banget gitu, mau ngapain? masuk sini Ngapain gitu. masuk sini? Apalagi ini kamar kan, wah, jadi kita cabut yuk. Wah, gerah. Iya. Enggak. Karena kalau ada komunitas ya enak. Semakin aman ya. Iya, udah aman aja. Kebetulan sih dia dari bubur merah bubur putih, katanya diganti aman dan baksa. Maco, aman dan baksa kita dapat lagi. Wow, nah ini kamar berikutnya. Ya mungkin lebih kayak kamar utama kali ya. Ini kamar utama sih. Ini udah jelas ya, kamar mandi dong. Kamar mandi. Kayaknya lebih banyak. Ini kenapa ya? Banyak kaca-kaca gitu kan saya lihat. Ah, di sini sendiri gimana ya situasinya? Tadi kamar 1 udah jelas, ada sosok tersebut di sini. Tadi di depan saya kan bilang bahwa ada sosok perempuan rambut panjang, wajahnya merah. Kemben Enggak, yang depan. yang di depan. Oh, yang depan. Oh ya. Depan. Dia tuh nggak diam gini. Hmm. Diam gini. Gini. Hmm. Berkomunikasi. Cuma nanya di mana anak saya. Nah, why? Kenapa? Mana? Sampai sekarang ke beliau bahwa kita tidak tahu anak yang mana, gimana. Apa perlu kita komunikasi tuh ya? Kira-kira? Kayaknya boleh. Boleh ya, kita tanya kali ya. Satunya silakan. Assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum. Malam. Ya, berarti malam. Siapa kan? Teteh, tahu Mbak? Tahu apa? Ya, dengan siapa? Berarti kami panggil ini aja. Oke, ini tadi kita tahu Yun katanya nanya di mana anak kamu. Kenapa nanya ke saya? Kenapa nanya kita? Kita tahu, makanya kan baru berkunjung ke sini. Kamu sosok apa? Ya aku tahu, kan kami punya anak. Kenapa nanya anak kamu? Kenapa anak kamu? Lihat. Kamu kehilangan. Kenapa bisa ada kehilangan? Bakalan. Berarti kamu berdasarkan energi ya sampai sini. Berarti kamu bukan makhluk yang menunggu dari dulu tempat ini.
Ya, bisa saya pastikan bahwa di sini saya tidak tahu anak kalian. Namun tapi Raga ini teori pernah mengatakan bahwa ada dua sosok anak-anak di depan. Apa itu? Bukan. Ya, berarti fix kita nggak tahu ya anak kamu. Kenapa kamu tertarik dengan kami dan Raga teori? Bagaimana kronologinya? Kok bisa bilang belakang di mana? Bisa di sebuah danau besar. Aku tenggelam. Berarti jauh dari sini ya. Nggak boleh tahu anaknya siapa namanya? Ismi, seorang cewek. Gimana mau hidup apa? Ada apa? Ada solusi? Ya kan dia pengen ketemu sama anaknya ya. Ya kita kan diajarin kan, ya namanya dari agama ya bisa kita dipertemukan itu, disatukan. Yang tinggal kembalinya ya ke dia aja. Apa anda tersedia apa disampaikan oleh Bang Ridwan? Iya. Siapa lagi nih? Ngomong apa? Selamat malam. Pertama saya mohon maaf. Saya datang ke sini. Tidak Saya ingin berkunjung dan ingin tahu tempat ini. Ya kan saya akan Sebelum saya pergi, izinkan saya mengetahui siapa Anda. Orang Bali. Yang lukisan tadi. Apakah Anda bersedia bercerita sedikit informasi tentang tempat ini? Ingin pengetahuan kami, situasi villa ini. Jadi gini, saya ini ingin mengetahui villa ini ada sosok apa aja, dan biar orang lain tuh tahu bahwa di sini tuh ada penunggunya, jangan macam-macam gitu. Jadi makhluk goib sama manusia itu kan berdampingan, jadi nggak ada yang ganggu-ganggu gitu kan. Ya. Misalnya. Ya. Oke, selepas tidak akan sebutkan, kami akan membahasnya. Tapi di sini izinkan kami dan tim kami ingin mencari informasi tempatnya dan eksistensi daripada villa ini seperti apa. Berarti kamu tahu sosok yang menjaga villa ini? Mang Puji itu. Ya. Dia menyampaikan bahwa ada sosok seperti Anda saat ini, ada beberapa sosok yang lainnya. Jadi ingin menjelaskan dan ingin tahu kebenarannya apa yang disampaikan oleh penjaga villa ini dengan situasi yang nyatanya benar atau tidak. Ternyata Anda sudah hadir dan saya terima kasih. Berarti apa yang disampaikan oleh si penjaga itu benar. Dan kami ingin bertanya-tanya sedikit, boleh? Sejak kapan Anda di sini? Apa ada kaitannya dengan yang pemilik villa ini? Villa siapanya? Diutus dari Bali. Lalu ketika kamu menjaga tempat ini supaya apa? Lalu ya kenapa? Apakah Anda bertentangan dengan apa lainnya? Lalu kalau seperti itu bagaimana Anda menyikapinya? Tuhan saya jalan ke sini. Ya. Apa kamu tahu Tuhan kamu sudah tiada? Lalu bagaimana kamu mencari makan jika Tuhan kamu tidak memberikan lagi? Selamanya. Saya punya Tuhan. Apa Anda akan mustakil kamu berpuasa selamanya? Tidak. Lalu bagaimana kamu untuk bisa bertahan?
Emang biasanya apa suka dikasih makan apa? Teman-teman? Namanya kamu mau ngurus saya. Ya kan saya nanya dulu apa gitu. Kalau Jika emang kamu mau mengurus saya akan bilang. Karena saya apa? Tapi jika kamu hanya bertanya, saya tidak akan. kalau memang apa makanan kamu dari apa ada yang dari apa ya saya bisa membantu itu. Kalau dokter Iqbal itu nggak bisa. Jadi gini, terlepas satu lagi Bang Ridho sampaikan. Yang pertama kami ingin tahu ketika manusia yang kamu benci, yang menarik daripada makhluk negatif yang tiba di sini, yang membuat kamu tidak nyaman, mohon maaf, itu di luar daripada semua Tuhan kami. Dan kalaupun Anda harus berdamai maupun bersekutu dengan di sini, silakan. Kami ingin tahu kebenarannya dan sekarang terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh penjaga villa ini bahwa ada sosok makhluk. Saatnya itu ya barangkali beliau lah hadir sini. Terlihat dari ekspresinya juga. Jadi kamu malah terganggu dengan kami. Oke. Kami minta maaf ya Allah. Kami ingin tahu sebelumnya. Jadi tujuan kami apa? Ketika kita tahu benar adanya makhluk seperti kamu dan beberapa makhluk yang disebutkan, agar manusia yang datang ke sini agar berhati-hati. Tentunya minimal menjaga sikap. Kenapa kamu kayak gini? Ya, oke. Saya paham. Itu hak Anda. Sekali lagi, saya pun tidak menyakiti Anda ya. Kami akan menjaga juga. Ya. Sekali lagi apa yang disampaikan untuk kami? Baik. Seandainya ada orang, kan informasinya bahwa villa juga bisa disewakan. Seandainya ada orang yang mengontrak villa ini, apakah Anda mengganggu? Kenapa? Sudah ada perjanjian? Sudah ada bukti? Apa bukti yang maksud itu? Oke. Kamu kan ditugaskan oleh Tuhan kamu, sedangkan Tuhan kamu sudah tiada dan kamu sampai saat ini berpuasa. Lalu bagaimana kamu tidak melanggar aturan yang Tuhan kamu buat terhadap kamu? Oke, makasih. Ada lagi yang disampaikan terakhir? Ya, izinkan kami mengeksplor dulu ya, tapi. Baik, silakan. Anak smart kita jual di depan. Itu teman-teman. Ini udah beberapa makhluk yang datang yang jelas luar biasa. Jadi saya langsung berangkat aja ya. Ini aja di sini aja dulu di depan. Depan. Review yang tadi. Pada akhirnya masuk kita lah. Jadi gimana nih? Coba kita gambar dulu sih. Ambil. Wow. Nah, ini. Sebenarnya sih di sini yang disampaikan bahwa ada banyak hebat makhluk. Namun memang tidak sedikit juga yang berinteraksi dan tadi menahan. Tapi kenapa tadi pada saat sosok si wanita itu tiba-tiba diganti oleh sosok si barang itu? Ngasih peringatan gitu, ngasih peringatan jangan lama-lama gitu. Lebih kepada ngeberitahu kita ya. Tapi dia pasti nggak nyaman ya ada di situ ya. Dan memang dengan ada positif yang positif, ini banyak negatif. Serius kalau emang boleh bisa. Jadi diterobos. Jadi Bang Ridwan mah tahu ya bahwa teori langsung diganti. Gila. Gokil sih. Yuk. Terus kalian silakan di review lagi tadi. Intinya apa deh? Gitu. Intinya dimanapun berada, yang pasti jangan sungkan, Jangan sombong ya. jangan sombong, Dan tadi terakhir ya, jangan pernah dendam. jangan pernah dendam. Sebenarnya mungkin dari si makhluk itu sendiri dia meninggal karena dendam atau apa gitu. Iya. Makanya menyampaikan itu kepada kita. Untuk tidak seperti dia. Itu makanannya ada. Kalau dibanding, bener Jangan banget. Kepo maksudnya mas, sumpah. jangan terlalu kepo. Maksudnya dia Ah. dia ngikutin kamu, Ah. nanti kamu
Kalau Tapi nggak apa-apa sih yang di Marga, pasti maaf. pulang ya Ada ya, masih kita coba bisa lagi. Bisa lagi boleh. Nah, mungkin ke arah sana aja kali ya. Bukan ya. Jadi kita ikut aja yuk. Masa kita dulu. Jadi agak hati-hati ya jalannya ini emang udah agak rapuh ya. Yuk. Jadi saya gimana ya, tadi lumayan pengap dari ruangan ke ruangan. Saya gabung dulu, mari dulu aja. Ya, kiri kanan jelas beberapa, satu, dua, tiga, bukan hampir beberapa kolam ikan. Ternyata villa ini cukup lengkap. Ini tapi beberapa ruangan maupun kolam-kolam buat mancing. Jadi buat yang support suka mancing, gas kesini aja. ini di tengah Betul. panas kan? Kalau saya belum gitu Panas merasakan. sih ya, maksudnya seharusnya kan dingin gitu. Kok di tengah-tengah kebun begini ada Oke, gimana Bang Riban? Kenapa bisa bicara gitu? Ada apa? Coba bisa jelaskan. ya, karena ya ada sosok yang makhluk goib yang negatif ya, dibanding yang positif gitu. Oke. Makanya kita ada Misalnya di antaranya apa itu Bang Riban? ya banyaknya kan kayak apa, cewek di sini ada Sebut saja rambut panjang gitu. rambut panjang. Oke. Cuman di sini yang saya pocong rata-rata kebanyakan putih ya. Ini merah. Kebanyakan rata-rata putih di sini merah. Oke. Pocongnya warna Mungkin ini merah jadinya panas. panas. Sebenarnya pocong merah itu emang apa sih terbentuknya? Bisa merah itu apa yang perwujudannya dia? Apa emang ada efeknya dia yang benar-benar negatif banget? Enggak, negatif banget. Negatif banget yang bukan kayak gitu. Bukan diwarnain Jadi ya. kalau yang kayak gitu kan biasanya ya emang udah jadi Oke, untuk mempersingkat waktu kali ya, kita udah lumayan juga nih dari depan sampai ujung nih. Kayaknya kita satu kali penghadiran lagi mungkin ya untuk menceritakan dan menunjukkan eksistensi dan kebenaran daripada cerita si penjaga villa ini ada makhluk apa aja, dan mungkin salah satunya makhluknya yang akan dijelaskan ke Yun, siapa tahu salah satu yang diceritakan oleh si penjaga villa tersebut. Sudah cukup tadi satu barong Bali yang mengingatkan kita untuk agar tidak berlama-lama di sini. Ada lagi Yun energi bisa ditarik dan bisa berkomunikasi. Kenyamanan sih ini juga sama. Walaupun kayak apa, Ya. tidak sih, tidak sih. Oh, Jadi mungkin aja makanya ya mana makanya dipengaruhi gitu kayak mhm. hal-hal jelek gitu ya. Berarti gini aja ya, jadi nggak perlu penghadiran kayak kali ya. Jadi Agak maksudnya malah kalau kita penghadiran lagi malah nggak banyak. mereka seperti itu Malah kan kumpul. di sini. Oke, jadi seperti apa yang tadi disampaikan dari Yun, kalau kita melakukan mediumisasi lagi akan berimbas kepada energi yang makin besar, tentunya energi yang negatif. Nah, jadi sebelum kita akhirin ya, Yun bisa review dulu dah dari depan sampai sini, kesimpulannya tempat ini seperti apa? Benar nggak sih yang disampaikan oleh si penjaga villa? Bilang kalau penjaga bilang benar atau makhluk jiwa muncul gitu. Terus kayak mewujudkan diri gitu. Sebenarnya pengen diakuin gua tuh ada gitu. Diakuin kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau diakuin nggak masalah karena mereka nggak ganggu gitu. Mereka udah perjanjiannya karena ada putih katanya. Ya mungkin itu yang dimaksud perjanjian. Bang Ridwan, mungkin ulasannya sedikit. ya kalau ini mah apa ya, untuk pesan aja gitu. Untuk kalau misalkan ini kan maaf ya, kita bukannya ini ada hubungannya sama jalan raya. Jadi kesimpulan daripada yang tadi kita telusur apa maksudnya? Ya Intinya mah ada ya makhluknya. Oke. Belum ada
Oke, nanti kita mungkin bisa ngomong di depan lagi. Untuk kali ini perusahaan dari depan sampai belakang. Kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan si penjaga villa tersebut benar adanya, dan sosok apa yang disebutkan itu nyata adanya. Salah satunya diantaranya Barong Bali, karena kembali owner daripada villa ini itu orang Bali dan beliau kebetulan sudah wafat. Oke, untuk kali ini MC alhamdulillah baru mulai lagi setelah pasca bulan puasa kemarin dan Idul Fitri. Mudah-mudahan tayangan kita dapat bisa diambil hikmah yang baiknya. Amin. Maupun itu yang tidak baik, silakan itu untuk tidak diambil. Kembali kepada Anda bahwa apa yang kami sampaikan benar, yang kami rasakan, yang kami saksikan juga bahwa itu bukan daripada rekayasa, itu real adanya. Jadi kembali kepada Anda, percaya atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.